Jadikan misalnya posyandu prima misalnya. Posyandunya nanti gimana anak-anaknya? Letting loose, is that your head down? Yeah, you're in the mood. Oh, to come unwind. There's something in the air, something different about that smile you're wearing, girl. Yeah, what is it? When I think I know what's going on behind them brown eyes, you're going through that little something, girl, that takes me by surprise. Baby, I ain't never seen this side of you before. I think I like it. I'd like to see you a whole lot more. Dangling your toes over the edge of out of control. Baby, I ain't never seen this side of you before. If I hadn't seen it with my own eyes, I wouldn't believe it, girl. I can't believe that you were mine. A little reckless at the right time. Your inhibitions, you set them all aside. I could get used to you taking my breath away, as long as you got more than secrets coming my way. Baby, I ain't never seen this side of you before. I think I like it. I'd like to see you a whole lot more. Dangling your toes over the edge of out of control. Baby, I ain't never seen this side of you before. When I think I know what's going on behind them brown eyes, you're going through that little something, girl, that takes me by surprise. Baby, I ain't never seen this side of you before. I think I like it and like to see a whole lot more. Dangling your toes over the edge of out of control. Baby, I ain't never seen this side of you before. No, no, ain't seen this side of you before. Whoa, 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 whoa. Ya. Jadi kalau ibu hamil itu datang, dia harus diperiksa apa? Contohnya, ternyata ya, saya juga kan lagi belajar dari semua program. So, ibu hamil itu harus setiap kunjungan dilakukan ANC 6 kali. Ya. 10T lah ya. Kalau ibu hamil Setiap itu kan datang, ya setiap datang 10T. Nah, tapi ini kan beririsan ya Pak. Iya. Terserah masyarakat, dia lebih dekat datang ke puskesmas silakan, lebih dekat datang ke posyandu prima silakan. Jadi pencatatan pelaporannya yang kita bangun sekarang itu satu itu harus nyambung antara pelaporan puskesmas, posyandu prima sama posyandu. Nah itu sistem PWS-nya yang kita perkuat, Ya, betul. pemantauan wilayah tempatnya. Termasuk tugasnya contohnya ternyata di klaster 3 nanti ketemu nih di puskesmas sudah ditegakkan diagnosis TBC misalkan ya. Nah, TBC kan menular. Nanti kita tuh sebenarnya punya 4 klaster Pak. Tadi saya cerita kalau klaster 1 itu manajemen. Nah, jadi tidak ketemu pasien ya, tidak pelayanan langsung. Klaster 2 tadi yang ibu dan anak, klaster 3 usia produktif dan lansia, klaster 4 penanggulangan penyakit menular. Ini pun tidak pelayanannya di luar gedung, tidak di dalam gedung. Jadi kalau dari klaster 3 ketemu TBC, contoh ya, klaster 4 itu langsung turun untuk PE, penyelidikan epidemiologi, gitu kan, mencari kontak erat. Nah itu tugas dari klaster 4. Kalau yang
petugasnya siapa, SDM ya. Kalau kita petakan ini nih yang ada surveillance, sanitarian gitu yang ada saat ini di puskesmas, atau pengelola program lah kalau bukan sanitarian. Nah itu yang berubah di situ. Nah dari pencatatan pelaporan ini ada pasien TBC itu harusnya sampai ke Posyandu Prima bahwa di wilayah Anda di desa A ada loh pasien TBC yang saat ini lagi minum obat TBC. Jadi harus dipantau kan dia supaya tidak putus obat. Di situ kan ada nakes ya Pak. Kalau Posyandu Prima itu 1 perawat 1 bidan. Idealnya nanti yang kita dorong. Ditambah ada kader. Nah, tapi kader ini nggak melakukan pelayanan 5 meja tadi. Jadi nakes sama kader ini nanti koordinasi, lalu kader yang di Posyandu Prima ini menurunkan lagi informasi tersebut ke kader Posyandu. Dia melakukan kunjungan rumah. Jadi kalau hari buka Posyandu itu hanya 1 bulan sekali, hari lainnya itu kader diharapkan bisa melakukan kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah itu apa? Termasuk kalau di awal nanti kayak PK itu ya, itu juga lagi pendataan di awal kan. Tapi di hari-hari lain ya, di bulan-bulan berikutnya ya itu tadi dia menemukan ya danger sign kalau misalkan ada ibu hamil, bayi, diare. Karena harapan kita gini Pak, kalau kader itu kan idealnya kan tetangganya ya. Jadi lebih tahu lah tetangga ini lagi ada yang diare, lagi ada yang kader yang tahu lebih dekat sama wilayah rumahnya. Nah kalau nakes puskesmas kejauhan. Jadi lewat kunjungan rumah itu 3 yang mau kita capai. 1, mengenali tanda bahaya. 2, menemukan missing services. Jadi yang selama ini tidak pernah akses ke pelayanan kesehatan. Jadi nggak pernah ditensi, nggak pernah dicek gula darah. Nah ini mereka yang menemukan. Nah sama satu lagi ini apa namanya, putus obat itu kepatuhan berobat. Sweeping ya. Nah, non compliance itu ketidakpatuhan berobat. Nah 3 itu sebenarnya kunjungan Tugas rumah. kader ya? Tugas kader. Kenapa seperti itu? Kan tugasnya ditambah ya Pak. Kita perlu advokasi ke kepala desa nih. Sekarang kalau boleh tahu, saya kader Posyandunya punya dapat insentif nggak Pak yang sudah ada saat ini? Sekarang ada Honornya ada yang 100, ada udah 100 dari BOK. dari dana desa. bahkan ada barusan ini kepala desa Surolembak itu 20 orang kader sekarang itu dapat semua. Nah itu yang kita harus advokasi, sehingga kami kan juga advokasi ke Kemendagri dan Kemendes supaya nanti dana desa itu benar-benar dialokasikan untuk insentif kader. Karena seluruh Indonesia ini Pak ada loh Pak kader nggak dapat sama sekali. Ini alhamdulillah. Kecuali kelurahan Bu. Kalau Bungur rata-rata. Nah itu kita juga kejar kelurahan itu bisa sebenarnya diamprahkan ke tahun ini sudah ada dana kelurahan. Iya. Tahun ini mulai ada. Tahun 2023 ini sudah ada dana kelurahan. Nah jadi kita tuh mendorong mereka mau mengalokasikan, itu wajib sifatnya tanda kutip. Dan sebenarnya terus terang Bu Dirjen itu lagi advokasi supaya di regulasi itu bisa tercantum angkanya. Jadi kalau sebenarnya Bu Dirjen itu mengharapkan 250 atau minimal 200, tapi itu sampai saat ini itu tidak disanggupi oleh Kemendagri. Karena katanya alasannya desa itu kondisinya berbeda-beda gitu kan. Prioritas desa itu beda-beda gitu kan. Tapi sih sebenarnya kalau pandangan kita namanya kesehatan kan kebutuhan dasar ya, harusnya jadi prioritas ya sebenarnya kalau kacamata kita yang orang kesehatan. Cuman sampai saat ini memang terus terang belum bisa dipenuhi itu angka. Kalau harus di dalam regulasi disebut gitu. Contohnya kemarin Kemendes cerita penanggulangan pandemi dana desa itu mereka bikin regulasi minimal 40% dana desa untuk penanggulangan pandemi itu diprotek. Nah, jadi mereka nggak menyanggupi itu Pak sampai sekarang. Jadi ya silakan kita minta mohon advokasi masing-masing daerah masing-masing aja. Tapi kasih minimal 200 lah Pak kalau bisa. Ya kalau nggak 150 juga sudah. Kalau tempat kami ini ya kebetulan wilayahnya nggak jauh-jauh Bu. Jadi dekat semua. Itu pun 100 itu udah luar biasa mereka bangganya gitu.
Kalau dulu kan masalahnya hanya 1 bulan sekali, Pak. Oh ya, kalau ini makanya kemarin hari buka posyandu, ini kan ada kunjungan rumah. kemarin Pak Yudi kita di launching hari gizi nasional kemarin kami diskusi Pak Kades yang kemarin kebetulan ngomong kalau kebetulan kami sosialisasi juga di Desa Tabamulan kemarin. Nah itu dia dengar kami cerita itu berarti kerja mereka apa perlu ditambah, berarti insentifnya perlu ditambah. Iya, Nah, itu soalnya paham setiap kalau di hari sini. Nah itu masuk paham. ada. Nah itu alhamdulillah Ya, Pak, ya. kalau kepala desanya memang memikirkan untuk pembangunan Ya. ya masyarakat desa. Nah tapi masalahnya lebih banyak yang tidak seperti itu. Ya. Nah kalau alhamdulillah kalau Kepayang polanya Makanya Bu sudah kami seperti itu cari ya. 14 puskesmas itu yang didukung dulu oleh kepala desanya. Jadi kita juga Itu pilot project. selektif aja nih, kita nggak mau kepala desanya nanti justru membuat masalah gitu. Soalnya ini pun kita itu sudah dibebankan untuk stunting itu aja minimal 1 desa itu 50 juta untuk penanggulangan stunting. Itu gunakan dana desa juga itu perbuknya lagi digodok. Jadi makanya nanti kalau kita memang kami udah advokasi juga keterkaitan dengan angka stunting kita kan naik dulu untuk Kabupaten Kepayang ini naik angka stuntingnya. Jadi dengan posyandu prima itu kita akan menurunkan angka stunting. Nah nanti harapannya bisa mencantumkan besaran honor kader yang minimal. Nah, contoh NTB juga Sekalian Pak. sekaligus Kalau ya. Perbuk saya sharing NTB itu ada perbuknya, dia menyebutkan memang minimal 150. Iya, kita besaran minimalnya Minimal. ini yang dipatok di situ kan. Ya, untuk posyandunya di sana karena posyandu keluarga itu Ya. ada perbuknya menyebutkan minimal 8. Tapi dihitung Nah. ya, dihitung dulu jumlah posyandunya 150 itu dibagi berapa dulu? Nah makanya nanti ini kadernya, maksud kita nih kader kan kalau selama ini kader di desa itu sampai 20-an kader. Nah kita dengan adanya posyandu prima ini kemarin sudah kita shootnya jadi 8 kader ya. Kita rencananya jadi 8 kader. Itu kader posyandu prima, Pak? Ya, Atau kader posyandu biasa? apa 8 jenisnya, jenis antara kadernya ya. kader posyandu prima sama kader posyandu. Nah, izin Pak, kalau di konsep kami sebenarnya kader posyandu prima itu kita minta 2, cukup 2. 2 orang Karena saja. dia itu tidak melakukan pelayanan 5 meja, Iya. Iya. tapi Yang di kelurahannya. koordinator. Nah itu tadi Karena Bu. koordinator itu artinya tadi menyampaikan berita-berita tadi Itulah kan. yang setiap hari Terus, bukan. nah, Beda. membagi tugas Iya, dan iya. menugaskan Nah. sama setiap minggu itu ada evaluasi di posyandu Iya. prima. Nah, Nah, evaluasi itu ya tadi membahas hasil kunjungan rumah, menyampaikan data misalkan. Nah, itu. Nah, kalau tadi dibilang untuk meningkatkan stunting, Pak, jadi peran posyandu dan peran posyandu prima menurut saya bisa sama-sama. Tapi kalau di posyandu dia langsung timbang, langsung pemberian makanan tambahan, langsung di situ. Kalau di posyandu prima bentuk kegiatannya adalah menemukan kasus stunting, lalu pelayanan stuntingnya itu dilakukan oleh nakes di posyandu prima. Iya. Nah Nah, masalahnya jadi, itu tadi Bu, yang saya sampaikan tadi. Kalau kita membagi kader, yang tadi ada kader posyandu prima dan ada kader posyandu, karena posyandunya ini kan di dusun atau di RT. Nah kalau kita ini kan di desa nih, nah itu yang jadi makanya kalau kita satukanlah posyandu tadi, kader posyandu dan kalau kader posyandu prima itu dijadikan satu. Karena posyandunya juga dia per bulannya satu desa itulah, di desa itulah. Karena kalau seandainya kita delivery nanti yang 2 ini, karena sifatnya di sini, nanti itu kan kalau nggak salah di kunjungan rumah kader itu ada transportnya. Kita ngalokasikan transport untuk kunjungan rumah untuk kader itu. Kalau nanti yang hanya yang berangkat 2 ini aja atau kader 5 ini aja yang 2 ini nggak berangkat, itu akan jadi problem kita di desa dalam hal itu. Nah makanya tadi dengan kita posyandu yang hanya satu desa satu dan di situ ada pustunya juga, kita mengombinnya ini modelnya seperti apa gitu. Karena kalau seandainya ada dusun atau ada RT RW yang melakukan posyandu, kita lebih mudah memang. Satu desa itu Iya. menambah akses juga. Itu tujuannya. Nah, di situ tujuannya. Kalau memang tercover satu desa satu posyandu, berarti kan tetap seperti kondisi sekarang ya Iya. Pak. Tapi kalau ternyata itu selama ini tidak bisa menjangkau keseluruhan sasaran, artinya sebenarnya memang harus ditambah posyandunya, diturunkan ke tingkat dusun. Masalahnya satu bed itu
Oh, naik semua.